Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang. Salam jumpa kembali. Teman-teman, hari ini kita akan belajar cara membuat efek seperti ini. Nah, efek seperti ini biasanya disebut dengan efek mockup. Bagaimana cara membuat efek mockup? Oke, teman-teman, mari kita mulai. Ini akan kuhapus dulu teman-teman ya. Kemudian buat lagi. Oh ya teman-teman, informasi. Ini adalah kertas piagam. Aku cari kertas piagam yang teksturnya kasar, kemudian aku taruh di atas map dan aku foto dengan kamera handphone. Kemudian teman-teman, image size-nya di sini di bagian pixel dimension, width-nya aku pakai 4160 pixel, kemudian height 3120 pixel. Dokumen size-nya, width-nya 146,76 cm, height-nya 110,07 cm, sedangkan resolution-nya aku pakai 72 pixel per inci. Nah, di sini aku checklist, dan di sini aku pakai Big Automatic. Oke, ini teman-teman pengaturannya. Kemudian teman-teman buat bayangan atau shadow di sini teman-teman. Caranya pilih pen tool ya. Kemudian di sini di pengaturan di sini pilih shape, fill-nya dikasih warna putih. Oke, kemudian stroke-nya dipilih no color teman-teman ya. Oke, kemudian buat elemen atau objek mengikuti bentuk kertas piagam. Oke, cukup. Nah, selanjutnya pilih klik layer, kemudian pilih layer style, pilih blending option, kemudian pilih drop shadow, kemudian di blend modenya diganti normal dan size-nya, opacity-nya di sini 75% dan warnanya warna hitam. Angle-nya 53 derajat. Nah, di sini preview-nya teman-teman ya. Kemudian distance-nya aku naikkan jadi 310 dan size-nya di sini aku naikkan jadi 120. Kemudian pilih OK, teman-teman. Nah, ini terlihat ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, ganti nama layer ini menjadi bayangan. Oke, kemudian fill-nya teman-teman diturunkan supaya tekstur kertas piagam ini ya tidak tertutup oleh layer bayangan sehingga terlihat ya, teksturnya terlihat. Selanjutnya teman-teman buat lingkaran di sini, caranya pilih layer background, kemudian pilih ellipse tool, kemudian di sini dipilih shape, fill-nya pilih no color teman-teman, kemudian stroke-nya pilih warna biru. Warna biru di sini aku pakai kode warna 4D 459C. Oke, kemudian size-nya di sini 288. Selanjutnya buat lingkaran di sini teman-teman. Klik, tarik ke bawah dan tekan shift supaya bentuk lingkarannya sempurna. Oke, kemudian width-nya di sini teman-teman, aku perbesar lingkaran ini, width-nya menjadi 1960. Kemudian height-nya juga sama, 1960. Oke. Kemudian teman-teman ganti nama layer menjadi lingkaran. Lingkaran. Oke. Kemudian pindah layer lingkaran di atas layer bayangan. Oke, kemudian klik layer, pilih layer style dan pilih blending option. Kemudian pilih stroke, size-nya dinaikkan jadi 90 teman-teman. Kemudian font ini color-nya, pilih color warna ini 4D 459C, disamakan ya teman-teman. Kemudian pilih OK, kemudian pilih OK, kemudian pilih move tool dan naikkan. Oke, oke cukup. Selanjutnya buat garis horizontal di sini teman-teman. Caranya pilih pen tool,
pakai pengaturan lingkaran tadi ya, shape, fill color, dan stroke-nya pakai kode warna 4D459C, dan di sini size-nya 288. Klik kiri, tekan shift, dan geser ke kanan kursor, klik kiri, lepaskan kliknya dan shift-nya, kemudian pilih move tool. Selanjutnya ganti nama layer menjadi dengan nama horizontal. Oke, kemudian pindah layer horizontal di bawah layer lingkaran. Selanjutnya klik layer, pilih layer style, pilih blending option. Kemudian pilih stroke, size-nya 90 sama dengan tadi ya teman-teman. Kemudian color-nya disamakan juga. Di sini pakai kode warna 4D459C. Kemudian pilih OK, pilih OK. Selanjutnya senterkan teman-teman ya, senterkan layer horizontal dengan layer lingkaran. Tekan Ctrl dan klik layer lingkaran. Selanjutnya di sini pilih ini ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman buat tulisan melengkung di sini. Nah, cara membuat tulisan melingkar atau melengkung sudah ada di video sebelumnya. Jadi, teman-teman yang belum nonton silahkan tonton terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman aku juga akan menjelaskan bagaimana cara membuat tulisan melengkung. Tenang aja teman-teman. Oke. Caranya klik lingkaran ya, pilih lingkaran, layer lingkaran, karena bentuk tulisannya akan mengikuti lengkungan lingkaran ini. Kemudian pilih ini teman-teman ya, apa namanya, horizontal types tool. Kemudian fontnya, di sini fontnya aku pakai Berlin Sans FB Demi ya, Berlin Sans FB Demi. Kemudian size-nya aku pakai 210. Kemudian rata tengah, font size-nya warna putih. Font color-nya warna putih. Kemudian teman-teman buat garis bantu ya, klik di sini. Klik kemudian arahkan ke tengah. Nah, ini pas tengah. Oke, lepaskan tengah lingkaran ya. Kemudian klik di sini teman-teman. Selanjutnya ketikkan alfabetikal. Kemudian tekan Ctrl. Kemudian klik kotak kecil di sini ya, teman-teman. Klik. Kemudian tekan alternatif dan shift. Oke, arahkan ke tengah. Lepaskan kliknya dan lepaskan alternatif shift Ctrl. Kemudian pilih checklist. Selanjutnya, duplikat layar alfabetikal ini dengan cara klik kanan, pilih duplikat layer, kemudian pilih OK. Selanjutnya, nonaktifkan layer alfabetikal, kemudian klik di sini, ganti tulisan alfabetikal yang kopian tadi dengan characterize. Kemudian pilih checklist. Kemudian nyalakan, aktifkan ya layer alfabetikal ya, layer alfabetikal. Selanjutnya teman-teman pilih direct selection tool atau bisa tekan huruf A di keyboard. Kemudian arahkan ke sini ya teman-teman, arahkan ke layer horizontal di sini. Nanti kursor akan berubah seperti ini, ada tanda panah ke kanan dan ke kiri warna hitam. Klik tarik ke tengah sampai seperti ini teman-teman. Nah, kursornya ditaruh di tengah sini teman-teman ya, di tengah di sini. Kemudian lepaskan. Selanjutnya tekan Ctrl plus T di keyboard. Kemudian tekan alternatif di keyboard dan klik kotak kecil ini ya. Klik kotak kecil ini, juga tekan shift di keyboard. Oke. Lepaskan kliknya, lepaskan alternatifnya, dan lepaskan shift. Nah, ini kan pas ya nanti. Kemudian pilih checklist. Nah, ini teman-teman, tulisan characterize ini terlalu mepet ya. Dibuat agak renggang di sini teman-teman, di sini.
diganti menjadi 200. Oke, kemudian buat tulisan alpha di sini. Pilih horizontal types tool, kemudian klik di sini, ketikkan alpha, kemudian pilih checklist, pilih move tool, kemudian tengahkan tulisan alpha ini dan klik kotak kecil di sini. Klik ya, klik tahan, tarik ke bawah, tekan alternatif, tekan shift. Oke, cukup. Lepaskan kliknya, lepaskan alternatifnya, lepaskan shift. Pilih checklist, kemudian senterkan tulisan alpha ini dengan lingkaran. Klik lingkaran sambil menekan kontrol, kemudian pilih pengaturan di sini, tengah, rata tengah, dan ini ya, senterkan, kemudian ini senterkan. Oke. Selanjutnya, teman-teman, hilangkan garis bantu ini dulu, teman-teman. Caranya, pilih view, klik view, kemudian clear guide. Nah, nanti akan hilang. Kemudian, teman-teman, layer alpha, layer characterize, alphabetikal, lingkaran, dan horizontal jadikan dalam satu grup. Caranya, tekan shift, kemudian klik layer horizontal. Kemudian tekan Ctrl plus G di keyboard. Dia akan berubah menjadi ini ya, teman-teman, jadi grup. Selanjutnya, teman-teman, klik kanan di layer grup 1 ini, pilih convert to smart object. Kemudian, teman-teman, miringkan ini, dimiringkan tulisannya, klik kiri tahan seperti ini ya. Kemudian lepaskan posisi yang sudah yang seperti ini. Pada posisi seperti ini dilepaskan kliknya. Oke. Kemudian pilih checklist, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, klik 2 kali thumbnail layer ini, layer grup 1 ini, teman-teman. Di sini ya, di sini di pojok bawah ini. Di smart object thumbnailnya ini. Klik 2 kali, kemudian kita akan dialihkan ke new document, teman-teman. Dokumen baru. Kalau ini kan tadi dokumen yang pertama, dokumen awal, dokumen utama. Nah, ini dokumen setelah mengeklik 2 kali thumbnail smart object tadi. Kemudian ungroup, teman-teman, layer group 1 ini caranya tekan Ctrl plus Shift plus G di keyboard. Kemudian, teman-teman, klik layer horizontal dan tekan Ctrl di keyboard, kemudian klik layer lingkaran. Kemudian klik kanan, kemudian pilih rasterize layer, kemudian klik kanan lagi dan pilih merge layer. Nah, akan menjadi satu, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, tekan Ctrl, kemudian arahkan kursor di huruf T di sini, di layer alphabetikal. Ketika tekan Ctrl, nanti akan keluar kotak-kotak, putus-putus ya. Kemudian klik sekali, nanti akan terseleksi seperti ini, teman-teman. Akan terseleksi seperti ini. Nah, kemudian tekan delete di keyboard. Selanjutnya pilih pilih layer characterize sambil menekan Ctrl dan klik kiri. Kemudian tekan delete di keyboard. Untuk alpha, layer alpha juga sama. Sambil menekan Ctrl dan klik kiri, kemudian tekan delete di keyboard. Selanjutnya, ini kan masih terseleksi ya, teman-teman. Di dislike dulu, di dislike. Ctrl D ya, tekan Ctrl D di keyboard. Oke, selanjutnya, teman-teman, nonaktifkan layer alphabetical, characterize, dan alpha. Nah, ini akan bolong-bolong seperti ini, teman-teman. Kemudian, teman-teman, tutup, close dokumen ini dan pilih yes. Nah, nanti akan berubah seperti ini, teman-teman. Kemudian, teman-teman, di ini masih posisi pilih layer grup 1 ini, klik layer, kemudian pilih layer style dan pilih blending option. Selanjutnya, teman-teman, pilih bevel emboss. Di style di sini, teman-teman, diganti outer bevel, kemudian tekniknya tetap smooth, dipnya di sini, teman-teman,
Dipnya di sini tetap teman-teman, tetap 100. Kemudian di directionnya pilih up, size-nya dinaikkan jadi 18 teman-teman. Kemudian softennya dinaikkan juga, tapi menjadi 8. Selanjutnya teman-teman, di shading, di pengaturan angle-nya, use global light-nya ini checklist di sini dihilangkan teman-teman. Oke, kemudian diisi di sini menjadi min 143. Kemudian altitude-nya tetap sama, tetap 30. Kemudian di gloss counter-nya diganti menjadi ini teman-teman, rounded state. Oke. Kemudian di sini di highlight modenya diganti vivid light. Oke, warnanya tetap warna putih teman-teman ya. Opacity-nya diturunkan teman-teman. Jadi 34. Kemudian di shadow modenya diganti pin light. Oke, pin light. Warnanya tetap hitam, kemudian opacity-nya diturunkan menjadi 46. Oke, selanjutnya beralih ke inner shadow, pilih inner shadow. Kemudian di blend modenya, di pengaturan blend modenya dipilih linear light. Oke, ini linear light. Kemudian opacity-nya teman-teman tetap 75%. Warnanya tetap hitam, kemudian angle-nya teman-teman di sini 53, tapi use global light-nya dihilangkan checklist-nya. Nah, nanti akan berubah menjadi 120, kemudian diisikan kembali jadi 53. Kemudian di stand-nya di sini dibuat 7, teman-teman. Size-nya diturunkan jadi 4. Kemudian pindah ke drop shadow, pilih drop shadow, teman-teman. Di drop shadow di bagian blend modenya diganti color dark. Oke, kemudian opacity-nya teman-teman di sini diturunkan jadi 50. Warnanya tetap warna hitam. Angle-nya teman-teman di sini use global light-nya dihilangkan checklist-nya, kemudian diganti lagi, diisikan lagi menjadi 53. Kemudian di stand-nya teman-teman di sini dinaikkan jadi 10 teman-teman. Kemudian size-nya dinaikkan jadi 9. Kemudian pilih OK teman-teman. Selanjutnya teman-teman, masih pilih group layer 1. Klik filter teman-teman. Filter, kemudian pilih distort. Kemudian pilih ripple. Kemudian di sini pilih small teman-teman. Kemudian di sini diisikan jadi 57. Oke. Kemudian pilih OK. Selanjutnya teman-teman, duplikat background teman-teman. Duplikat background ya. Caranya klik kanan. Kemudian duplikat layer. Kemudian pilih OK. Kemudian pindah layer background copy ini ya di atas layer group 1. Oke, kemudian klik kanan di layer background copy. Kemudian pilih create clipping mesh. Selanjutnya teman-teman pilih klik layer. Kemudian pilih new adjustment layer dan pilih hue saturation. Kemudian pilih OK. Nah, di pengaturan di sini teman-teman, di colorize ini di checklist, dikasih checklist teman-teman ya. Kemudian di bagian atas di sini di hue ini teman-teman, dinaikkan teman-teman jadi 249. Oke, kemudian di sini teman-teman, di saturation-nya ini dinaikkan menjadi 57. Kemudian lightness-nya diturunkan menjadi min 10. Kemudian pilih yang ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, inilah tadi teman-teman caranya.
Jadi cukup mudah ya teman-teman, bisa diikuti. Silahkan mempraktekkan teman-teman. Selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe, share juga video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.